Itu tuan rumah udah selesai di dapur? Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai di dapur, saya minta tukar tempat untuk yang panjenengan yang baru-baru masuk dulu sementara, masuk di dalam dulu. Itu panjenengan yang keluar sini, bapaknya bisa masuk dulu di situ ya. Yang sudah manekung aja ya. Itu jangan terlalu jauh sih, deket-deket jendela sini biar dengar saya. Deket-deket jendela ini. Ya gitu. Biar bisa dengar suara saya. Ya mohon maaf soalnya perjalanan saya kan karena saya ada kepentingan. Nah, jadi saya selesaikan dulu kepentingan saya ya. Jadi seperti ini. Saya itu sampai nekat rela meninggalkan pesanggrahan, melakukan perjalanan ini. Perlunya tak lain dan tak bukan untuk mengetahui secara pasti tanpa berasumsi bahwasanya di wilayah Jawa Barat itu sudah ada putra kekudangannya Romo yang berhasil. Intinya itu intinya. Terus pertanyaannya, putra kekudangannya Romo yang berhasil itu putra kekudangannya Romo yang seperti apa? Putra kekudangannya Romo yang berhasil itu bukan putra kekudangannya Romo yang bisnisnya lancar, bisnisnya sukses, kehidupan rumah tangganya, kehidupan keluarganya bahagia, tenang, nyaman, masalahnya selesai. Bukan seperti itu. Putra kekudangannya Romo yang sudah berhasil dalam manunggal jati itu bukan putra kekudangannya Romo yang mengalami seperti itu atau yang mendapatkan seperti itu. Atau mungkin putra kekudangannya Romo yang awalnya nganggur bisa punya pekerjaan, awalnya ekonominya pas-pasan bisa lebih sukses. Bukan seperti itu. Putra kekudangannya Romo yang sudah berhasil dalam manunggal jati, yang saya maksud adalah putra kekudangannya Romo yang bisa menyadari manunggal jatinya dan bisa menentukan kehidupannya. Itu adalah putra kekudangannya Romo yang berhasil manunggal jati. Jadi bukan yang itu, yang ini, yang bukan. Hanya dua saja. Satu, mampu menyadari manunggal jatinya. Yang kedua, bisa menentukan kehidupannya. Karena apa? Karena manunggal jati ini kan puncaknya ketinggian. Ya, manunggal jati adalah puncaknya ketinggian. Kalau di muka bumi ini ada pijakan yang tinggi, maka yang tertinggi itu adalah pijakan yang tertinggi itu adalah manunggal jati. Kalau di muka bumi ini ada pijakan yang tinggi, maka yang tertinggi adalah pijakan manunggal jati. Sebab karena itu manunggal jati ini bukan hanya cukup dialami saja. Selain dialami, juga harus disadari. Selain dialami, juga harus disadari. Karena kalau manunggal jati ini tidak disadari, maka tidak ubahnya seperti ikan di dalam air itu. Seperti ikan yang sedang berenang di dalam air itu. Nyata-nyata sedang berenang di dalam air, tapi dia tidak merasa berada di dalam air. Sebab karena itu, dia tidak pernah berhenti untuk mencari kesejukan, untuk menghilangkan dahaganya. Padahal dia sedang berenang di dalam air. Loh,
kalau manunggal jati ini tidak disadari. Satu, manunggal jati adalah puncaknya ketinggian, atau dalam istilah filosofinya, manunggal jati adalah puncaknya Telaga Tanjung. Artinya, apapun dan bagaimanapun itu bisa kita selamatkan dan bisa kita sempurnakan hanya dengan berkeadaan manunggal jati. Jadi percuma saja kalau manunggal jati namun tidak bisa menyadari manunggal jatinya. Karena tetap akan merasa mustahil dan tidak bisa apa-apa. Yang kedua, menguasai kehidupannya, menentukan kehidupannya. Kenapa? Karena kita berada di dunia ini ada di dalam dimensi kehidupan atau di alam kehidupan. Semua yang ada di muka bumi, di bawah langit, itu sedang berada di ranah kehidupan. Nah, yang namanya kehidupan, itu kan harus sinkron dengan hidup. Kalau tidak sinkron, ya bagaimana bisa tenang? Bagaimana bisa bahagia? Bagaimana bisa tentram? Kalau sampai mengalami, berarti semu. Bukan yang sesungguhnya. Dan siapapun yang berada di dalam kehidupan, ini punya tanggung jawab atas kehidupan itu tadi. Artinya, apapun yang dilakukan dalam kehidupan ini, itu semuanya ada tanggung jawabnya. Nah, kalau kehidupan ini tidak dikuasai, bagaimana mungkin bisa bertanggung jawab tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya? Sebab karena itu, kehidupan harus dikuasai. Kehidupan ini harus sesuai dengan apa yang dimau, dengan apa yang disuka. Orang-orang yang belum tercerahkan mengklaim bahwa kehidupan itu adalah nasib atau takdir. Panjenengan tahu apa itu nasib, apa itu takdir? Tahu nggak? Tahu nggak apa itu nasib, apa itu takdir? Nasib atau takdir adalah sesuatu yang ditentukan dan yang menentukan itu bukan kita. Sedangkan yang menjalani kehidupan kita. Namun yang menentukan kehidupan kita bukan kita. Itu yang dimaksud nasib atau takdir. Nah, kalau kehidupan kita berada di dalam lingkaran nasib atau takdir, lalu untuk apa kita belajar? Untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita mengkaji diri? Untuk apa kita berupaya mengenal diri? Untuk apa wahyu pancagaib? Toh apapun yang terjadi atas diri saya sudah ditentukan, sudah ada yang menentukan. Betapapun saya kekehnya berjuang. Nah, kalau takdir saya miskin, berarti perjuangan saya sia-sia kan? Karena saya akan tetap menjadi orang miskin, karena takdir saya miskin.
Betapapun saya gigih mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Nah, kalau takdir saya masuk neraka, apakah membantu? Apakah wahyu pancagaib bisa menyelamatkan lawang takdirnya masuk neraka? Iya nggak kira-kira gitu? Kehidupan adalah pilihan kita. Kehidupan adalah pilihan kita. Jadi, kehidupan seperti apa yang kita mau? Kehidupan seperti apa yang kita inginkan? Tentukan sendiri. Jangan sampai kehidupan kita ini ditentukan oleh takdir. Jangan sampai kehidupan kita ini ditentukan oleh nasib. Karena kalau kehidupan kita ditentukan oleh takdir dan nasib, habis organ tubuh kita. Makan hati, makan jantung, makan ampela, makan paru-paru, makan ginjal, semuanya dimakan itu. Nggak ada senangnya. Nggak ada bahagianya. Dan apapun yang kita lakukan sia-sia, percuma. Apapun yang kita lakukan itu sia-sia, percuma. Kalau kehidupan kita ditentukan oleh nasib dan takdir. Bagi orang-orang yang tercerahkan, enggak. Kehidupan manusia bukan ditentukan oleh takdir atau nasib. Kehidupan manusia yang tercerahkan ditentukan oleh dirinya sendiri. Jadi, manusia hidup itu punya hak menentukan hidupnya sendiri, memilih kehidupannya sendiri. Punya hak di situ. Namun bagaimana mungkin seorang manusia bisa memilih kehidupan yang disukainya? Bisa menentukan kehidupan yang dimaui, sesuai yang dimaui. Kehidupan seperti apa? Seperti apa? Bagaimana mungkin? Kalau tidak dalam keadaan manunggal jati. Namun bagaimana mungkin manunggal jati ini bisa berguna kalau manunggal jati ini tidak disadari? Bagaimana mungkin bisa berguna kalau manunggal jati tidak disadari? Hanya sebatas katanya Pak Web, bahwasanya saya pernah ditemani oleh Pak Web mencapai puncaknya Telaga Tanjung, yaitu manunggal jati. Katanya Pak Web. Menyadari sendiri apa belum? Apakah katanya ini sudah sah? Katanya ini sah belum? Itu dia. Nah. Panjenengan saat ini tinggal di atas bumi wilayah Jawa Barat. Dengan tempat tinggal sebagus ini, dan di dalam tempat tinggal sebagus ini terdapat sebuah keluarga yang pastinya panjenengan cintai, panjenengan kasihi, panjenengan sayangi. Panjenengan tahu enggak, bumi di mana panjenengan tinggal saat ini sedang terancam? Tahu enggak? Para ahli geologi sedang sibuk mencari solusi agar supaya yang sedang mengancam bumi Jawa Barat ini bisa ditanggulangi. Apa itu yang mengancam bumi Jawa Barat? Tak lain dan tak bukan adalah lempengan bumi yang patah atau retak.
Dan itu melintasi Jawa Barat dari pantai selatan sampai ke pantai utara. Panjenengan tahu apa yang akan terjadi jika lempengan bumi ini sampai anjlok? Lempengan bumi yang terdapat di wilayah Jawa Barat yang melintas dari pantai selatan ke pantai utara itu sudah dalam keadaan seperti ini. Tinggal nunggu ambleknya aja. Tinggal nunggu ambleknya aja. Ambles yang pertama ini akan mengguncang bumi Jawa. Sedangkan amblek yang kedua ini akan mengguncang pantai selatan dan pantai utara. Panjenengan tahu apa yang akan terjadi ketika pantai selatan dan pantai utara terguncang dan saling bertemu? Seluruh Jakarta habis tuh. Tidak terkecuali Bandung. Tidakkah panjenengan pikirkan kalau hal ini terjadi, rumah panjenengan yang bagus ini akan hancur? Mungkin keluarga panjenengan yang panjenengan cintai, kasih sayang akan terluka? Tidakkah panjenengan pikirkan? Alam semesta sedang membutuhkan putra kekudangannya Romo yang berhasil. Karena yang bisa menghalau, yang bisa menuntun, apapun yang akan terjadi di Pulau Jawa adalah putra kekudangannya Romo yang berhasil manunggal jatinya. Putra kekudangannya Romo yang sudah berhasil manunggal jatinya tak lain dan tak bukan menyadari manunggal jatinya dan bisa menentukan kehidupannya sendiri. Ini yang sedang saya pastikan harus ada di wilayah Jawa Barat. Walaupun hanya satu orang. Putra kekudangannya Romo yang sudah berhasil manunggal jatinya, yang sedang berpijak di Jawa Barat, akan terkoneksi, seluruh jiwa raganya akan terkoneksi dengan alam semesta daerah Jawa Barat. Nah, koneksi ini akan memperbaiki lempengan bumi yang retak ini. Akan memperbaiki lempengan bumi yang retak ini. Sehingga tidak menutup kemungkinan lempengan bumi yang terdapat di wilayah Jawa Barat yang sudah retak ini, tinggal nunggu ambleknya aja, tidak menutup kemungkinan akan kembali lagi seperti semula. Dengan ini ada berapa miliar nyawa yang diselamatkan. Kalau ini sampai terjadi berarti ada berapa miliar nyawa yang akan melayang. Dan yang bisa dan diberi tanggung jawab untuk menghalau apapun yang terjadi di Pulau Jawa adalah putra kekudangannya Romo yang berhasil manunggal jatinya. Alias bisa menyadari manunggal jatinya dan bisa menentukan kehidupannya. Ketika seorang putra kekudangannya Romo bisa menyadari manunggal jatinya, berarti kan dia bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Karena manunggal jati adalah penyatuan alam semesta tanpa terkecuali termasuk Tuhan di dalamnya. Berarti kalau sampai menyadari manunggal jatinya, di setiap saatnya, di sepanjang saatnya kan selalu berkomunikasi dengan alam semesta. Termasuk dengan lempengan bumi yang sedang retak ini. Ingat, Wahyu Pancalaku ayat terakhir sebagai sikap adalah sampurnaning patilan urip. Itu tanggung jawabnya seorang putra kekudangannya Romo yang manunggal jatinya berhasil.
sebagai sifat menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun tanpa terkecuali. Itu juga tanggung jawab seorang putra kekutangane Romo yang manunggal jatinya berhasil. Untuk bisa menyadari keadaannya dalam manunggal jati, untuk bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri seperti apa yang dimaui. Bukankah cara dan tekniknya sudah saya berikan? Dan itu sangat sederhana. Tidak pakai biaya apapun, tidak pakai ritual ribet apapun, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tidak melanggar undang-undang dan etika hukum apapun, yaitu diam ketika bersamadi setelah patrap. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tentang ilmu pengertiannya, tentang ilmu pemahamannya, masih kurangkah ribuan video pencerahan di Putra Romo Channel? Nah, kalau arah tujuannya diam ketika bersamadi setelah patrap, tak lain dan tak bukan agar supaya kesadaran kita memiliki kemampuan untuk menyadari manunggal jatinya. Sedangkan arah tujuan dari menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi, tak lain dan tak bukan agar supaya bisa menentukan kehidupannya sendiri. Butuh kebiasaan atau harus membiasakan diri. Untuk setiap putra kekutangane Romo yang baru 1 minggu selesai manekung atau gembleng, atau baru 2 minggu selesai manekung atau gembleng, atau baru 3 minggu selesai manekung atau gembleng. Lah panjenengan selesai gembleng sudah berapa bulan? Sudah berapa tahun? Masa iya selama itu masih belum bisa? Nah, kalau baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu, oke lah. Semenjak panjenengan selesai manekung atau gembleng, saya temani mencapai puncaknya Telaga Tanjung, yaitu Manunggal Jati, sudah berapa bulan sampai sekarang? Diam ketika bersamadi setelah patrap, kan ini senantiasa dilakukan. Di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu kan sudah dilakukan sejak dari selesai manekung atau gembleng sampai sekarang kan? Pertanyaan saya, panjenengan melakukan itu selama ini, berbulan-bulan, bahkan bertahun. Sepanjang waktu, sepanjang saat panjenengan melakukan itu. Apakah panjenengan sudah bisa? Apakah panjenengan sudah hafal rasanya sirolah, rasanya datolah, rasanya sipatolah? Sudah hafalkah? Panjenengan praktek sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun loh ini. Dan seumur hidup panjenengan itu sedang berada di dalam kehidupan. Yang namanya kehidupan adalah sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Itulah kehidupan. Apapun bentuknya. Semua kehidupan makhluk di muka bumi ini adalah sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Apapun itu. Dan ini dialami oleh seluruh manusia. Bahkan bukan seluruh manusia aja, sampai ke tumbuh-tumbuhan, ke hewan-hewan, itu pun mengalami, sama-sama mengalami ini. Sama-sama mengalami. Karena apa? Karena sama-sama berada di dalam kehidupan. Kalau yang lain saya tidak membahas.
Yang sedang saya bahas adalah kadang saya yang ada di ranah ini. Dimulai dari pertama kali panjenengan selesai manekung, selesai gembleng, hingga saat ini, kehidupan panjenengan hadapi hanya dengan diam ketika bersamadi setelah patrap, agar supaya kesadaran mampu menyadari manunggal jati. Di luar patrap samadi, semenjak selesai manekung atau gembleng hingga detik ini, semua kelakuan panjenengan, semua kehidupan panjenengan, apapun bentuk kelakuannya, panjenengan nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tujuannya agar supaya bisa menentukan kehidupan seperti apa yang dimaui. Masa iya selama itu masih tidak hafal juga? Sebelum kejadian, ketika kejadian, sesudah kejadian, tak lain dan tak bukan adalah sirolah, datolah, sipatolah. Sirolah itu adalah sebelum kejadian, datolah itu ketika kejadian, sipatolah adalah sesudah kejadian. Dan ini sedang panjenengan pelajari di luar patrap samadi. Dengan cara dan teknik yang saya motivasikan, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Memang berat, sulit untuk orang-orang yang belum capek, belum lelah dengan kehidupan dunia. Diam ketika bersamadi setelah patrap, di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bagi orang-orang yang belum capek, belum lelah dengan hiruk pikuk kehidupan di dunia ini, sulit, susah. Namun untuk orang-orang yang lelah, kan panjenengan mengaku kepada saya katanya udah lelah. Katanya udah capek. Diam ketika bersamadi setelah patrap. Di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang. Itu sangat mudah. Untuk orang-orang yang capek, untuk orang-orang yang sudah lelah. Itu gampang sekali, itu ringan sekali. Nah terus pertanyaannya, selama ini masih belum hafalkah rasanya sebelum kejadian, yaitu sirolah. Rasanya ketika kejadian, yaitu datolah. Rasanya sesudah kejadian, yaitu sifat olah. Masa iya selama ini masih belum hafal-hafal juga? Lawang setiap hari, setiap saat, selama sehari semalam, selama 24 jam full itu melakukan. 24 jam full, sehari semalam itu melakukan, mengalami, bahkan ketika tidur. Hukum alam ini tetap berjalan dan kita mengalaminya. Kita melakukannya bahkan ketika kita sedang tidur. Nah, kalau tentang tidur berarti kan sebelum tidur, ketika tidur dan sesudah tidur. Berapa bulan panjenengan mengalaminya? Masa nggak apal-apal rasanya sebelum tidur seperti apa, rasanya ketika tidur seperti apa, rasanya sesudah tidur seperti, masa nggak apal-apal juga? Wong bukan cuma seminggu 2 minggu. Nah, terhitung semenjak selesai manekung atau gembleng. Ya gimana itu Teh Lilis? Saya sudah melakukan Pak Web. Saya sudah melakukan dan saya tahu rasanya. Rasanya sirolah atau sebelum kejadian. Rasanya datolah atau ketika kejadian. Rasanya sifatolah atau sesudah kejadian. Tapi saya bingung menentukannya, ngatain atau menamai rasanya ini dengan apa, itu saya bingung. Nggak mungkin lah bingung.
Kalau sampai kebingungan untuk memastikan penyebutan rasa yang sudah dipahami itu tadi, berarti kebersihan otak atau pikiranmu tidak terjaga. Kebersihan hati atau batinmu tidak terjaga. Kebersihan kelamin atau syahwatmu tidak terjaga. Kalau sampai tidak bisa memastikan namanya rasa itu manis, apa pahit, apa kecut, apa asin, kalau tidak bisa memastikan, berarti kebersihan otak atau pikirannya tidak terjaga. Kebersihan hati atau batinnya tidak terjaga. Kebersihan kelamin atau syahwatnya tidak terjaga. Karena itu mengalami keraguan. Atau saya mempraktekkan Pak Web, tapi saya tidak tahu yang mana ya rasanya. Berarti tidak jeli, tidak teliti. Makanya nggak tahu rasanya sir atau sebelum kejadian, rasanya dat atau ketika kejadian, rasanya sifat atau sesudah kejadian, nggak paham. Berarti ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, nggak jeli, nggak teliti, asal dilakukan saja. Tidak ada penghayatan di situ. Kalau ada penghayatan, kalau ada kejelian, ada ketelitian, bagaimana mungkin tidak bisa? Lawang dipraktekkan secara nyata kok. Misal contoh, mau minum, upaya mempertahankan manunggal jati, bentuk upaya mempertahankan manunggal jati, kalau mau minum, sebelum minum itu kan disempurnakan dulu. Nah, ketika menyempurnakan berarti itu kan sebelum kejadian. Itu kan sirolah. Setelah disempurnakan minumannya, baru minuman ini diminum. Nah, itu kan kejadian. Dan ketika meminum, apa yang dilakukan? Menikmati rasanya kelakuan diri yang sedang minum. Nah, setelah minum, cangkirnya diletakkan, disyukuri, diucapin terima kasih. Nah, itu kan sesudah kejadian. Lah, ini kan dilakukan senantiasa. Masa iya nggak apal-apal atuh? Kumaha? Kejeliannya, ketelitiannya, merat ke mana? Lewang dilakukan setiap saat, setiap makan, mau minum, mau apa saja, mau mandi, tidur, sebelum tidur melakukan patrap samadhi, mijil sawan. Nah, itu kan sebelum kejadian. Ketika tidur melakukan palunggu sare. Nah, itu kan ketika kejadian. Sesudah tidur paginya melakukan patrap samadhi, mijil toto lenggah. Itu kan sesudah kejadian. Nggak mungkin itu nggak ada rasanya. Itu loh kehidupan. Itu loh sirolah, datolah, sipatolah. Dan semenjak selesai manekung atau gembleng, sampai detik ini, kan melakukan kan? Lah terus kemana itu? Asal dilakukan gitu aja. Aduh, sia-sia banget manunggal jatinya. Eman-eman banget manunggal jatinya. Manunggal jati ini puncaknya ketinggian. Manunggal jati ini puncaknya Telaga Tanjung. Aduh, eman-eman sekali itu. Ah, itu gimana itu? Alam semesta, khususnya di wilayah Jawa Barat, sedang membutuhkan panjenengan. Sangat-sangat membutuhkan panjenengan saat ini. Jadi jangan sia-siakan waktu panjenengan ketika praktek, ketika mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Jangan sia-siakan ketelitian panjenengan, kejelian panjenengan, penghayatan panjenengan. Jangan sia-siakan.
banyak beteknya, sering makan hati kalau kehidupan ditentukan oleh nasib sama takdir. Maka bebaskan dirimu dari belenggu takdir itu. Lepaskan kehidupanmu dari belenggu nasib itu. Kehidupannya sudah ditentukan sama nasib atau takdir. Setiap saat diintip malaikat lagi. Maka dalam keadaan manunggal jati, aduh kan malu-maluin atuh teh. Dalam keadaan manunggal jati, akibat dari belum bisa menyadari manunggal jatinya, di setiap saat diintip sama malaikat maut. Kehidupannya, di sepanjang kehidupannya ditentukan oleh takdir, ditentukan oleh nasib. Malu. Maka keadaannya dalam keadaan manunggal jati. Jujur, bukan untuk saya dan bukan demi saya. Untuk alam semesta dan demi alam semesta berserta orang-orang yang panjenengan cintai, kasihi, sayangi. Lebih dipersungguh lagi. Sampai kesadaran panjenengan mampu menyadari manunggal jatinya panjenengan. Sampai manunggal jatinya panjenengan berkuasa menentukan kehidupan panjenengan sendiri sesuai yang panjenengan mau. Manunggal jati dengan seperti itu, panjenengan akan terhubung dengan alam semesta, dan melalui hubungan itu panjenengan akan mengetahui, memahami, dan mengerti keluh kesahnya alam semesta. Manakala mengerti, memahami, dan mengetahui keluh kesah alam semesta, sudah pasti panjenengan tidak akan tinggal diam. Pasti akan melakukan sesuatu hal. Terlebih lagi dengan kabar yang disebar oleh para ahli geologi tentang lempengan bumi di area Jawa Barat yang retak. Sudah pasti hidup panjenengan tidak akan diam itu. Pasti akan melakukan sesuatu untuk alam semesta. Dengan manunggal jatinya. Kan sederhana sih pembelajarannya. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Apapun yang terjadi ketika bersamadi, diemin aja. Agar supaya kesadaran kita mampu menuju ke satu titik, yaitu manunggal jati. Tidak bercabang-cabang maksudnya. Sederhana kan? Apapun dan bagaimanapun suasana hari dan suasana malam, cukup dinikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apapun kejadian yang terjadi tak perlu dirancang. Tak perlu direncanakan. Secara metik akan terjadi sebagaimana mestinya. Dan itu jauh lebih indah daripada rencana dan rancangan kita. Sedangkan kita tidak capek hanya menikmati rasa. Memangnya menikmati rasa itu capek ya? Hanya dengan seperti itu aja.
Makanya dari sekian banyak ilmu-ilmu pengertian, dari sekian banyak ilmu-ilmu pemahaman, dari sekian banyak ilmu-ilmu pengetahuan, yang secara langsung maupun berbentuk video yang jumlahnya ribuan itu, teknik dan cara yang saya motivasikan hanya ada 2 saja, yaitu diam ketika bersamadi setelah patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, selesai. Hanya dengan seperti itu. Ya teh. Biarkan mereka yang menyebarkan ramalan-ramalannya tentang Pulau Jawa, tentang dunia, yang katanya nanti hari ini, tanggal ini, tahun ini, bulan ini akan terjadi bla bla bla. Dan mereka hanya bisa melakukan itu, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan. Kita tidak perlu melakukan itu. Kita langsung praktek, lakukan. Kita langsung melakukan. Nggak usah menyebar isu tentang masa depan, ramalan, perkiraan, apa yang nanti yang akan terjadi. Karena itu hanya akan menambahi beban ketakutan bagi orang-orang awam. Sedangkan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Hanya sebatas memberitahu aja. Nggak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, kita sebagai putra Kekudangan nomor, kita sebagai putra Kekudangan Romo, harus berbuat sesuatu. Harus melakukan sesuatu untuk alam semesta. Karena alam semesta adalah bagian terpenting dari diri kita. Sebab kita sedang hidup di dalam kehidupan alam semesta. Secara simpel, alam semesta adalah kadang kita. Jadi apa yang dialami oleh alam semesta kita juga harusnya ikut merasakan. Agar supaya selaras, agar supaya seia sekata dengan alam semesta, maka sadari manunggal jatimu dan tentukan kehidupan seperti apa yang kau mau. Untuk hal itu, gampang banget. Untuk orang-orang yang sudah capek, untuk orang-orang yang sudah lelah seperti kita, dengan hiruk-pikuk kehidupan di dunia, itu gampang banget. Untuk bisa menyadari manunggal jati, cukup diam ketika bersamadi setelah patrap. Untuk bisa menentukan kehidupan seperti apa yang kita inginkan, kehidupan seperti apa yang kita mau, cukup menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di sepanjang saatnya. Bisa hafal, 24 jam bisa hafal, sehari semalam bisa hafal, rasanya yang teralami, padahal itu kan hanya 3 hal aja. Rasanya sebelum kejadian, rasanya ketika kejadian, dan rasanya sesudah kejadian. Apapun itu, nanti berganti lagi. Bentuk prakteknya, bentuk kejadiannya itu ganti lagi. Namun apapun itu, selalu selalu bermula dari sebelum, ketika, dan sesudah. Apapun itu. Nah, kita tinggal menghafal rasanya aja. Sehari semalam, 24 jam full hafal, berarti menguasai kehidupan. Nah, kalau sudah menguasai kehidupan, tentukan kehidupan seperti apa yang diinginkan, yang sesuai dengan apa yang kita mau, kehidupan seperti apa. Ciptakan. Dan kehidupanmu
yang kau ciptakan sendiri, yang sesuai dengan yang engkau inginkan, itulah yang akan menjadi koneksi besar dengan alam semesta. Koneksi luas dengan alam semesta. Dan koneksi yang tidak pernah putus dengan alam semesta. Selagi kehidupannya masih ditentukan oleh takdir dan nasib, alam semesta tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Karena memiliki batasan-batasan. Alam semesta saat ini sedang membutuhkan kita. Jadi jangan buang waktu. Kecuali kalau kita belum di ranah manunggal jati. Oke, ini kita sudah berada di ranah manunggal jati. Jadi jangan buang waktu. Jangan pedulikan jenis kelaminmu. Aku kan perempuan, Pak Bet. Jangan peduli, nggak ada bedanya. Di dalam manunggal jati, di puncak Telaga Tanjung itu nggak ada jenis kelamin. Mau perempuan, mau laki-laki sama. Mau muda, mau tua. Mau laki-laki, mau perempuan, di puncak Telaga Tanjung sama. Tidak berbeda sedikit pun. Sekali lagi, alam semesta sedang membutuhkan. Kalau tidak, ya sebenarnya tidak masalah sih. Misalkan tidak masalah sih. Tapi apakah kita siap? Apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, dengan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, hancur berantakan begitu saja, siap? Orang-orang yang kita cintai, kita kasih, kita sayangi, luka, bahkan tidak menutup kemungkinan mati juga, akibat dampak dari alam semesta yang sedang melakukan pembersihan, siap nggak menghadapi seperti itu? Nah kalau siap ya nggak usah. Jadi, jaminan selamat bagi dirinya sendiri itu tidak cukup karena alam semesta. Karena kita sedang berada di dalam kehidupan alam semesta. Kita tidak sendiri di sini itu. Kita punya banyak keluarga, kita punya banyak teman. Nah, kalau ini kalau tidak segera, perjuangan kita seumur hidup selama ini sia-sia. Nggak akan ada artinya. Karena hancur begitu saja. Disapu oleh alam semesta. Ingat, yang bisa mengawal dan yang bisa menghalau apapun yang akan terjadi terkait Pulau Jawa adalah putra kekudangannya Romo yang berhasil manunggal jati. Ya mungkin panjenengan belum ternyuh, tidak terenyuh, karena nggak tahu apa yang sedang dialami oleh alam semesta. Nggak tahu apa yang sedang dirasakan oleh alam semesta. Coba kalau manunggal jati panjenengan mampu sadari, panjenengan pasti tahu apa yang sedang dialami oleh alam semesta. Apa yang sedang dirasakan oleh alam semesta itu pasti tahu. Kalau nggak sampai ternyuh, berarti batu itu bukan hati. Yang ada di dalam dada itu bukan jantung, bukan hati, batu itu. Kalau sampai nggak tersentuh ketika mengetahui apa yang sedang dialami oleh alam semesta, ketika bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh alam semesta. Kalau tidak tersentuh, berarti yang ada di balik dadanya itu batu, bukan jantung, bukan hati. Paham Teh Lilis? Paham? Paham? Teh, paham?
Pak Winardi paham? Pak Bagja paham? Kalau paham, Pak Asromni, Pak Roni paham? Kalau paham, mari kita praktek bersama-sama lebih jeli lagi, lebih teliti lagi dengan penghayatan yang tidak tanggung-tanggung. Walaupun saya sudah berada di ranah ini, walaupun saya sudah sampai di ranah ini, saya kan masih ada di dalam kehidupan. Artinya saya juga masih tetap melakukan. Karena saya masih ada di dalam kehidupan. Belum mati. Saya masih ada di dalam kehidupan. Artinya saya kan berada di ranah ini, mengalami ini. Jadi saya juga masih tetap melakukan terus. Oke? Cukup? Cukup ya? Ya. Nah, sekarang, monggo, para kadang yang masih baru-baru itu, panjenengan boleh masuk lagi. Ya. Monggo, keluar lagi sini jenengan, kita kadangan. Untuk yang masih pemula ini. Karena kepentingan saya udah selesai. Sama mereka-mereka ini. Yang bebel-bebel semua ini. Aduh, ya ampun. Atur suwun. Iki arep ning ndi iki kok melok-melok ngalih iki. Mau kemana? Mejeng. Kau mejeng di Bandung hilang nanti ndak bisa pulang kok. Nah, di kerumunin sama Mojang Priangan udah dia lupa jalan pulang itu. Monggo-monggo sini, jenengan keluar, monggo sini keluar. Monggo keluar, duduk sini. Kalau panjenengan duduknya di dalam nanti saya ngomongnya terlalu kenceng. Nah, untuk panjenengan yang masih pemula, ya. Untuk panjenengan yang masih pemula, yang masih dalam tahapan laku murni, ya, masih dalam tahapan laku murni menuju suci. Mengetahui saya melalui pencerahan di internet kan, jenengan nggak salah paham tentang saya. Bener nih. Berarti panjenengan tahu kan kalau ini ajaran sesat? Tahu ya? Nah, kalau ini ilmu hitam tahu kan? Awas lo ya. Ya. Jadi jangan sampai nyesal loh. Ini bukan tentang agama, bukan tentang keyakinan, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang ilmu, bukan tentang kanuragan, bukan tentang perdukunan, bukan tentang perguruan, bukan tentang organisasi, bukan tentang politik, bukan tentang golongan, bukan tentang adat tradisi budaya, bukan. Bukan semuanya, bukan. Ini adalah tentang sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Tentang saudara empat dan kelima pancernya panjenengan sendiri. Saudara empat, kelima pancernya panjenengan itu apa saja? Ruhnya air, ruhnya bumi,
Ruhnya yang dimaksud Tuhan atau hidup, ruhnya api, dan ruhnya angin. Itulah isi dari raga panjenengan. Itulah yang membuat panjenengan, yang menjadikan raga panjenengan ini bisa kerja, ya bisa berjalan, bisa tidur, bangun lagi, bisa makan, bisa semuanya itu. Tanpa adanya sedulur papat kalima pancer atau saudara empat kelima pancer atau 5 ruh di dalam wujud panjenengan, panjenengan tidak bisa apa-apa. Dan inilah yang saya maksud daripada wahyu panca gaib. Wahyu itu pemberian, panca itu 5, gaib itu ruh. Wahyu panca gaib berarti pemberian 5 ruh. Masing-masing ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya maha hidup, ruhnya api, dan ruhnya angin. Secara umum, spiritual, awamnya disebut sebagai sedulur papat kalima pancer. Di dalam wahyu panca gaibnya tersebut sebagai kunci, paweling, asmo, mijil, singkir. Satu yang harus panjenengan ketahui. Ini tidak gampang. Kalau panjenengan belum capek, kalau panjenengan belum lelah menghadapi atau berhadapan dengan hiruk pikuknya dunia, ini berat, tidak gampang. Karena apa? Karena 5 ruh, pemberian 5 ruh atau wahyu panca gaib hanya bisa dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri. Wahyu panca gaib atau pemberian 5 ruh ini masing-masing mempunyai sikap dan sifat bawaan asli. Nah, wahyu panca gaib atau pemberian 5 ruh ini tidak bisa dipraktekkan dengan cara agama, dengan cara kepercayaan, cara keyakinan, cara tidak bisa. Apalagi dipraktekkan menggunakan politik, tidak bisa sama sekali. Wahyu panca gaib atau pemberian 5 ruh hanya dapat dipraktekkan atau hanya dapat diibadahkan menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu panca gaib itu sendiri. Dan saya menyebutnya wahyu panca laku. Wahyu itu pemberian, panca itu 5, laku itu sikap dan sifat asli. Apa saja? Masing-masing sikap dan sifatnya wahyu panca gaib atau pemberian 5 ruh ini apa saja? Sebagai sikap, manembahing kawula Gusti, manunggaling kawula Gusti, leburing kawula Gusti, sampurnaning kawula Gusti, dan sampurnaning pati lan urip. Itu 5 sikap aslinya 5 ruh yang ada di dalam diri kita. Sedangkan 5 sifat aslinya 5 ruh yang ada di dalam diri kita. 1. Pasrah kepada Gusti. 2. Menerima keputusan Gusti. 3. Mempersilahkan kuasa Gusti. 4. Merasakan kenyataan Gusti. Dan yang 5. Menebar cinta kasih sayang Gusti. Wahyu panca gaib hanya bisa diibadahkan atau dipraktekkan dengan itu. Selain dengan itu tidak bisa. Siap jenengan. Kalau panjenengan siap, yang namanya wahyu panca laku secara awam dan umum selama ini kita menyebutnya iman. Secara awam dan umum disebut sebagai iman. Jadi iman-iman yang pernah panjenengan dengar seumur hidup tak lain dan tak bukan adalah wahyu panca laku yang sudah saya sampaikan tadi. Wahyu panca laku atau iman, entah sebagai sikap yang sudah saya sebutkan tadi, atau sebagai sifat yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kebersihan otak atau pikirannya tidak terjaga, susah itu, Bu. Itu susah sekali. Kalau kebersihan hati atau batinnya tidak terjaga, itu sulit sekali. Sulit.
Kalau kelamin atau syahwatnya, kebersihannya tidak terjaga, sulit, itu berat sekali. Para pendahulu kita mengeklaim hanya kekasih Tuhan yang mampu. Hanya kekasih Tuhan yang bisa melakukannya. Karena saking beratnya, saking sulitnya. Artinya kalau panjenengan siap, berarti panjenengan siap nih untuk menghentikan kegiatan otak panjenengan yang suka berprasangka jelek, berprasangka negatif, berpikir jelek, berpikir negatif. Berarti panjenengan harus siap ini berhenti dari kebiasaan ini. Karena apa? Karena kalau otak kita masih berpikir negatif, berpikir jelek, susah pancalaku itu. Susah sekali, sulit. Berwahyu pancalaku itu berat banget. Kalau otaknya masih berpikir negatif, berpikir jelek. Kalau hatinya masih membatin, dalam artian masih memiliki rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, benci, cemburu, dendam, buli, fitnah. Susah. Pancalaku atau iman itu sulit. Nah, kalau panjenengan siap, berarti panjenengan siap kan untuk tidak cemburu kepada apapun, tidak iri kepada apapun, tidak mengfitnah apapun, tidak benci apapun. Berarti panjenengan siap kan? Oke. Ada satu lagi. Wahyu pancalaku atau iman ini berat banget. Kalau kelaminnya masih bersahwat, kelaminnya masih berkeinginan mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain untuk dipermalukan, untuk dihina, untuk dijatuhkan, untuk dihancurkan, untuk dihakimi, untuk dihadili. Berat. Wahyu pancalaku atau iman berat banget. Kalau panjenengan siap, berarti panjenengan siap kan untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain, kekurangan orang, menghakimi. Sudah siap berarti kan? Oke. Kita mengkaji bersama-sama kalau memang siap. Otak atau pikiran yang saya maksud, hati atau batin yang saya maksud, kelamin atau syahwat yang saya maksud, tak lain dan tak bukan adalah Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas atau Maqdis, alias 3 singgasananya Maha Suci. Di dalam Baitul Makmur, otak atau pikiran, di dalam Baitul Muharram, hati atau batin, di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis, kelamin atau syahwat, disitulah Maha Suci akan manunggal jati bersama dengan raga, jiwa, dan ruh kita. Kalau ini sampai terjadi pada diri panjenengan, berarti panjenengan mengenal diri. Nah, kalau panjenengan bisa mengenal diri panjenengan itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, berarti mengenal yang selama ini panjenengan sebut-sebut sebagai Tuhan. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Nggak ada syarat lain. Nggak pakai uang, nggak pakai ubi rampe sesaji, nggak ada. Hanya itu syaratnya. Untuk bisa mengkaji diri bersama wong edan bagu, mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Tidak ada persyaratan uang. Tidak ada persyaratan tirakat atau puasa, tidak ada persyaratan ubi rampe sesaji, tidak ada. Syaratnya panjenengan harus bertobat dari masa lalu. Bertobat ini bukan tentang jahat. Saya bukan orang jahat suruh bertobat Pak Web. Bukan, nggak ada kaitannya. Bertobat arti maksudnya menghentikan masa lalu, membuka lembaran yang baru. Dengan cara
menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan kelamin, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, yang tak lain dan tak bukan itu adalah singgasananya Maha Suci. Tempat di mana Maha Suci akan melakukan manunggal jati bersama dengan raga, jiwa, dan ruh kita. Oke. Nah, terus pertanyaan saya, video pelajaran prakteknya sudah ketemu belum? Nah, sudah ketemu. Kunci the power level 1, 2, 3 sudah ketemu. Berarti sudah praktek. Tinggal nunggu waktu. Sewaktu-waktu Maha Hidup memberikan rezeki kepada panjenengan, kesempatan waktu kepada panjenengan, kesehatan pada panjenengan. Jangan sia-siakan, tinggal menyelesaikan laku murni panjenengan agar berhasil mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri, datang ke pesanggerahan, tempat belajarnya kita semua yang ingin menjadi manusia baru. Oke, paham ya? Nah, itu. Di sini ada kadang yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, artinya laku murninya sudah selesai. Nah, tinggal mempertahankan fitrahnya diri atau kesucian diri, yaitu manunggal jati yang bisa diajak sharing, sebelum menyelesaikan laku murni di pesanggerahan, bisa diajak kadangan atau berkomunikasi. Saya rasa itu cukup, Oke, atau ada pertanyaan? Oke, saya sediakan waktu untuk mungkin ada yang punya ungkapan atau pertanyaan. Monggo, sekiranya apa yang perlu ditanyakan? Ayo, kalau video nggak bisa ditanya. Nah, ini langsung orangnya. Ada. Tentang ini mungkin Pak, kalau merasakan kemampuan diri sendiri. Nggak usah capek-capek. Itu belum waktunya dengan praktek itu. Selesaikan dulu. Kalau panjenengan laku murni ya. Laku murni ini berarti kan memurnikan diri. Disebut sebagai laku murni dikarenakan apa? Dikarenakan berupaya memurnikan diri. Tujuannya apa? Kenapa diri harus dimurnikan? Tujuannya apa? Supaya bisa mencapai suci. Karena suci itu tidak bisa tercampuri dan tidak bisa dicampuri oleh apapun. Jadi yang bisa mendekati suci, yang bisa mencapai dan manunggal dengan suci adalah murni. Karena apa? Karena kata lain dari suci itu kan murni. Jadi murni ini bukan warna, bukan bentuk loh ya. Jadi murni itu adalah sesuatu yang tidak tersentuh dan belum tersentuh oleh apapun. Nah, tujuan laku murni adalah mencapai ini. Lah, semua manusia itu berasal dari itu. Nah, makanya kalau ada manusia yang berhasil mencapai suci, disebut sebagai fitrah. Kembali suci, kembali lahir. Nah, artinya kita dilahirkan dalam keadaan suci. Itu maksudnya ya. Nah, memurnikan diri ini akan terjadi proses. Karena apa? Karena yang bisa memurnikan diri kita adalah proses. Ya. Bukan saya, bukan Tuhan, ya. Bukan guru, bukan tetangga, bukan bapak dan ibu, bukan suami atau istri atau bukan. Tapi proses. Proses apa? Proses dari apapun yang pernah dilakukan dulu-dulu. Nah, dalam bahasa spiritual awam umumnya disebut karma atau dosa. Ya, atau dosa kalau dapat dalam bahasa awamnya. Nah, akan terjadi penebusan dosa atau penebusan karma. Nah, kalau panjenengan praktek menikmati rasanya kelakuan, waduh ini rasanya berat banget. Jadi nggak usah dinikmati rasanya. Yang penting hadapi aja. Proses-proses itu hadapi aja. Hadapi, terima, hadapi, jalani, dan syukuri. Jangan protes, jangan instruksi. Karena kalau sampai protes, sampai instruksi, proses ini terhambat. Nah, kalau terhambat, berarti proses ini akan tertunda. Menunggu tidak terhambat ya.
Nah, selama proses ini tertunda, berarti besok itu akan mengalami proses yang tertunda tadi. Nah, ini akhirnya lama sekali selesainya. Nah, agar supaya proses ini terjadi dengan natural, lancar, jadi jangan diprotes, jangan instruksi. Oke. Karena memang laku murni itu adalah proses penyelesaian. Nah, nanti kalau laku murninya selesai, baru boleh praktek seperti yang ditanyakan tadi. Karena itu adalah praktek atau yang dilakukan ketika kita berada di ranah laku suci. Mempertahankan manunggal jati. Itu bukan ranah laku murni. Kalau laku murni melakukan itu, waduh berat banget itu. Dipencepin orang aja itu rasanya sampai kesungsum itu. Gitu aja, wah sakitnya itu sampai kesungsum itu. Kalau dinikmati rasanya, ya wah. kalau di angin lalu gitu kan bebas kita. Intinya jalannya aja dulu. Ya jalan, proses jalan tanpa instruksi. Panjenengan istrinya Arif. Pak Arif. Oke. Berarti suami istri, Pak. Panjenengan belajar sama itu. Dulu ya. Oh, mantap. Pertahankan itu, Pak. Itu jarang sekali perempuan itu seperti itu ya. Pertahankan dia. Jangan sampai itu ini, nggih. Hormati, hargai beliau. Luar biasa. Dengan beliau melakukan ini, mengkajian ini jenengan ringan. Enggak terlalu berat yang dipikul. Karena ada bantuan dari garwo. Mantap, luar biasa. Hebat, Ibu. Deh. Luar biasa. Nah, yang lain monggo. Mungkin ada pertanyaan. Siap. Apa itu? Klimaknya dari proses laku murni menuju suci, titik itunya di mana, Pak? Suci. Murni menuju Laku murni. Murni menuju suci. Nah, titiknya di mana? Nah, klimaknya di suci. Kan tujuannya suci. Klimaknya di suci. Nah, mana dina laku kan ada senang, ada nggak senang. Tetap dijalanin. Titik klimaknya di mana? Di suci. Di suci juga. Suci. Di suci itu tadi titik klimaknya. Anu kedua, Pak Web. Antara manunggal sama lebur mirip-mirip atau beda? Kalau manunggal itu semua yang ada menjadi satu. Itu manunggal namanya. Jumlah lebih dari 1, 2, atau 3, atau 4, atau banyak jadi satu kesatuan. Nah, itu yang dimaksud manunggal. Nah, kalau lebur, apapun jadi nggak ada, itu namanya lebur. Oke. Jadi klimaknya laku murni menuju suci adalah suci itu sendiri. Dan suci itu bukan proses. Nah, suci itu bukan proses, suci itu bukan bentuk, suci itu bukan warna. Artinya, kalau panjenengan tidak mengalami proses apapun, ya itulah klimaknya. Itulah, berarti laku murni panjenengan berhasil mencapai klimak. Artinya, panjenengan bersih dari dosa, dari salah, dari luput, dari karma, itu bersih. Buktinya, nggak ngalamin proses apapun. Enjoy aja. Mulus aja. Nah, monggo yang lain? Hah? Bagaimana? Latihan patrap samadhi. Supaya supaya nggak seperti itu gitu. Supaya setiap yang lebih gitu. Sadari bahwa wahyu panca gaib dan sikap sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, yang sedang kau praktekkan itu adalah isi ragamu.
yang harus kau cintai, yang harus kau sayangi, yang harus kau kasihi, yang harus kau sadari, yang harus kau kenali. Dan bisanya kamu melakukan patra samadhi itu karena wahyu panca gaib itu sendiri. Bukan gitu, maksudnya. Itunya kan bacaannya. Bukan itunya. Tadi kan sudah saya jelaskan wahyu panca gaib dan wahyu panca laku itu apa dan seperti apa, kan tadi sudah saya jelaskan kan. Nah, itu paham nggak bahwa kalau diambil kesimpulannya, paham nggak? Kalau diambil kesimpulannya berarti yang mengisi atau isinya raga ini kan wahyu panca gaib. Tanpa adanya wahyu panca gaib kan raga ini tidak bisa apa-apa. Raga ini kan mayat kalau tanpa wahyu panca gaib, tanpa 5 ruh ini. Nah, dengan menyadari itu, apakah masih belum penting? Apakah masih tidak penting? Tuh. Tidak ada yang lebih penting dari isi ragamu. Jadi ketika engkau diberi kemampuan mempraktekkan isinya ragamu, itu tidak ada anugerah yang lebih melebihi itu, nggak ada. Masih diberi kesempatan, masih diberi waktu untuk bisa melakukan apa yang ada di dalam ragamu sendiri. Itu luar biasa itu. Maka berusaha sadari itu. Dengan itu tanpa diniati akan menjadi rutinitas, tanpa diniati. Saya ingin melakukan patra samadhi dengan rutinitas, pamrih itu. Berat itu. Kalau wahyu panca gaib dipraktekkan dengan pamrih, berat. Praktekkan dengan kesadaran. Jadi sadari bahwa wahyu panca gaib itu adalah isinya ragamu sendiri. Dan karena adanya wahyu panca gaib itulah kau bisa itu, bisa ini, bisa bla, bisa bla. Dengan menyadari itu, nanti kau akan dituntun oleh wahyu panca gaibmu sendiri. Ya. Jadi wahyu panca gaib itu jati dirimu sendiri. Untuk mengetahui siapa dirimu, dari mana dirimu, untuk apa dirimu, dan hendak kemana dirimu. Nah, sarananya wahyu panca gaib itu. Alatnya itu. Jadi sungguh sebuah kebahagiaan jika kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk bisa mempraktekannya. Oke? Panjenengan kan di sini ya sama Teh Lilis? Iya. Teh apa ya? Iya, Teh Siti. Iya, di sini kan? Nah, itu ada mbahnya itu. Tinggal nanya-nanya aja, tinggal jangan bosan aja nanyanya. Jadi kalau pas lagi kerja ya, kalau lagi kerja, nah, Teh Siti ngambek nih, bilang aja, apakah seperti itu Teh Siti? Kesadaran Teh, gitu. Gitu caranya. Jadi ngerem nanti dia. Tapi kalau posisi gitu Pak, pas kita lagi marah, kita sadari kita lagi marah, gitu, kesini atau gimana Pak? Kalau kita marah ke anak, Pak Waryono, saya sedang bicara sama dia, bukan untuk panjenengan. Karena ranahnya dia itu kan nggak sama dengan ranah panjenengan. Saya melayani pertanyaan bicara itu sesuai ranahnya. Saya menyesuaikan ranah. Nah, ranahnya Teh itu di situ, makanya saya jawabnya gitu. Nah, mungkin kalau panjenengan yang bertanya beda lagi jawabannya. Oke Teh, siap. Oke, yang lain. kalau ada lagi Pak. Ini kalau kita mana habis maghrib udah patra samadhi patra micil sowan. Pas mau tidur micil sowan lagi atau? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Micil sowan lagi enggak apa-apa. Intinya kan melatih diri. Itu kan untuk melatih diri agar menjadi terbiasa nantinya. Dan nanti ketika panjenengan diberi kesempatan,
diberi waktu, diberi kesehatan, diberi rezeki untuk bisa datang ke pesantren, jenengan nggak kaget gitu loh. Karena apa? Karena sudah terbiasa melakukan patrap samadhi. Kalau belum terbiasa, kaget jenengan di sana. Patrap salah sedikit aja dibentak dengan yang bentak lebih muda lagi. Apa nggak sakit hati dengan? Ya kalau yang bentak orang tua, yang bentak lebih muda. Apa enggak? Aduh. Kalau sudah terlatih kan nggak kaget. Ada yang lain pertanyaannya? Enggak. Banyak banget yang mau ditanyain. Ini hilang. Di rumah banyak banget yang mau ditanyain. Ini Pak, saya kan termasuk orang yang keras kepala Pak. Jadi kadang-kadang sudah merasa menjalankan 3 tahapan itu, tetap aja ada marah, terpancing oleh ini, oleh itu. Nah, apakah yang sudah saya jalankan gugur lagi apa bagaimana? Nah, itu kan proses. Itu kan bagian dari prosesnya. Jadi jangan dipermasalahkan supaya tidak menjadi masalah. Masalah itu ada karena kitanya mempermasalahkan. Nah, kalau kita tidak mempermasalahkan, apakah masalah itu ada? Itu prosesnya, Bapak. Nah, itulah yang bisa memurnikan laku panjenengan. Jadi sadari, ucap terima kasih. Terima kasih hidup saya masih bisa marah. Gitu. Iya, supaya prosesnya terjadi natural kok, tidak terhambat kok. Iyalah. Jangan dikira marah itu tidak punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita. Dia juga punya hak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari kita. Coba kalau panjenengan tidak dikasih marah. Ayo. Istri panjenengan diambil orang, tidak marah? Nah, Gak marah Pak. Kalau nggak marah berarti nggak normal. Tuh. Cari lagi yang lain. Artinya marah ini juga kan punya hak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari kita kan? Itulah bentuk kesempurnaan makhluk tersebut, manusia. Hanya manusia yang bisa seperti itu. Ya, jadi masalahnya marahnya sudah sekitar sebulan yang lalu, tapi sampai hari ini masih di dalam hati itu. Ya karena panjenengan permasalahkan. Coba terima kasih marah, terima kasih marah, terima kasih, terima kasih. Iyalah. Ya kalau ketika marah mana tahu. Yang namanya orang marah kan nggak kontrol. Begitu menyadari, kok saya marah ya? Aduh, terima kasih, terima kasih. Saya dikasih marah, saya diberi kesempatan untuk marah. Itu luar biasa. Tapi kan yang dimarahin sakit, Pak. Ya? Tapi kan yang dimarahin sakit. Bergantung kitanya. Gitu, bergantung kitanya. Nah, kalau kitanya udah selesai, yang dimarahin juga selesai. Gitu. Nah, kalau kitanya belum selesai dengan marahnya kita, ya terngiang-ngiang ini sama yang dimarahin sama. Jadi ketika saya marah sama dia, berarti kan ada vibrasi atau frekuensi yang tersambung di situ. Ya. Jadi frekuensi saya itu nyampe ke dia. Nah, frekuensi saya yang pindah ke dia ini, itu kan bergantung sayanya. Nah, kalau sayanya selesai, berarti ini frekuensi ini juga selesai kan? Artinya dia nggak sakit hati karena saya marah gitu, karena selesai. Jadi cara mainnya itu seperti itu sebenarnya. Jadi untuk melatih kesabaran ya itu caranya. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi katanya apa? Asmo ya? Nggak usah.
jangan apa namanya, jangan mengejar asmo. Asmo itu bukan sesuatu yang harus dikejar. Asmo itu wahyu. Jadi berusahalah agar supaya asmo itu ngejar sampean, bukan sampean yang ngejar asmo. Oke. Toh kalau panjenengan nanti ada kesempatan, waktu, sehat, ada rezeki, kan manekum menyelesaikan laku murni. Nah, di situ kan ada proses asmo juga. Jadi prosesnya nanti di pesanggerahan. Melungguhkan asmonya nanti di pesanggerahan. Jadi perbaiki saja laku murnimu. Oke, ada lagi. Kayaknya untuk yang direkam sudah cukup ya. Selainnya atau selanjutnya nanti tidak perlu direkam lah, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Ya. Cadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Ya. Ini yang di dalam belum kerekam. Nantangnya. Siap-siap yang di dalam. Punten. Punten. Mantap tuh yang di dalam. Tuan rumah. Ini Sri Kandi Bandung. Bukan Mojang Bandung, Sri Kandi Bandung.